satu masalah besar di Indonesia sekarang ini adalah masalah melemahnya kehidupan berhukum kita. Berhukum itu artinya membuat hukum dan melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum itu ada dua, satu pelaksanaan hukum sehari-hari, yang kedua menegakkan hukum jika ada konflik. Itulah yang kemudian sering dikenal sebagai berhukum melalui proses legislasi, eksekusi, dan yudikasi. Wajah dari penegakan hukum kita ini yang seperti ini. Bukan hanya mengecewakan, tetapi tadi merobek perasaan keadilan masyarakat. Yang hari ini masyarakat tuh ingin mendambakan sekali bagaimana sebuah hukum ditegakkan dengan adil. Adil itu apa? Nggak usah jauh-jauh. Sudah jelas patokannya adalah undang-undang. Ketika dia berurusan dengan hukum, dia langsung merasakan. Yang pertama tentu di masyarakat bisa langsung melihat, merasakan ketika dia berurusan dengan misalnya kepolisian. Ketika dia melapor, apakah diproses dengan cepat. Nah, banyak laporan dari kami misalnya, contohnya yang kami dampingi itu nggak diproses dengan cepat. Selain kalau pejabat yang laporan, jadi cepat laporannya. Itu cerminan dari bagaimana sanksi yang dialami oleh banyak orang juga di berbagai wilayah. Jadi kalau masyarakat biasa seringkali dapat kekerasan, proses hukum yang sangat panjang, sangat berat. Tetapi kalau kita lihat tersangka koruptor gitu ya, itu sangat miris. Apalagi sekarang banyak putusan PK yang oleh Mahkamah Agung diringankan putusannya. Jadi sangat timpang ya. Jadi hukum terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mahfud MD sebut hukum Indonesia melemah, ungkit dosa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menko Polhukam Mahfud MD nilai kehidupan berhukum di Indonesia melemah. Hal tersebut Mahfud sampaikan saat ia membuka acara pelantikan kepengurusan baru keluarga alumni Fakultas Hukum UGM atau Kahgama Jumat 14 April. Salah satu masalah besar di Indonesia sekarang ini adalah masalah melemahnya kehidupan berhukum kita, ujar Mahfud. Berhukum itu artinya membuat hukum dan melaksanakan hukum lanjutnya. Mahfud juga membagi kemunduran hukum dari ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia menilai legislator punya konflik kepentingan dalam membuat produk hukum. Ternyata itu ada di proses berhukum kita. Di bidang legislatif dalam pembentukan hukum dinilai sangat koruptif, ucap Mahfud MD. Tidak berdasar kebutuhan objektif, tapi berdasar nego-nego politik. Legislator punya konflik kepentingan lanjutnya. Begitupun ranah eksekutif, Mahfud menilai terdapat pelanggaran-pelanggaran di sejumlah sektor termasuk bea cukai dan perpajakan. Di proses eksekutif juga banyak konflik of interest, terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di bidang bea cukai dan bidang perpajakan, kata Mahfud. Yudikatif, di pengadilan juga sama, terjadi hal-hal yang sangat tidak profesional, ungkapnya.